Halo Uncle Ade. Halo Om Jai. Selamat datang di mypodcast.id. Om Ade ini jauh-jauh dari Jakarta. Kemarin dari mana Om? Kita kan ketemu di Jakarta tuh. Kemarin ke Cirebon Om. Ke Cirebon ya. Ke Cirebon, tahu-tahu kita udah di Bandung aja nih. Jarak makin dekat sekarang Om. Karena ya itulah kesibukannya dari Uncle Ade. Nah, boleh Om kita kenalan sama Uncle nih. Sosok Uncle ini di dunia pertradingan ini gimana sih? Ya, ini Om, bukan siapa-siapa gitu loh. Bukan siapa-siapa ya. Iya. Bukan siapa-siapa, cuma trader yang saat ini sih nggak pusing ya. Kan kalau lihat teman-teman yang punya bisnis di dunia trading, terutama IB atau afiliator atau mentor, edukator, private edukasi dan lain-lain kan sekarang kalau boleh dibilang lagi tiarap ya. Karena kasus-kasus yang kemarin ada kasus afiliator mau dana dan teman-temannya binary option lah ya. betul semuanya. Terus ada juga kasus robot Ponzi, robot bisnis trading. Ponzi tapi pakai covernya robot trading. Nah ini yang serem Om sebenarnya. Nah, kalau bedanya dengan afiliator atau IB ya kita sebut di yang realnya nih. Kan saya juga IB nih. Sama Om. Sama ya? Sama. Om Hati-hati Uncle loh. Ade juga Katanya kalau IB mau diciduk loh. Nggak boleh ngaku. nggak boleh ngaku ya, tapi malah ngaku gitu. Wah, cepu ini podcastnya ini ntar. Ntar kayak cepunya. Nah, bahaya ya. Jadi ya kita kan yang penting kan di dalam bisnis ini kita nggak nipu ya Om ya. Maksudnya kita mengarahkan yang benar. Istilahnya kayak trading itu bagaimana terkait resikonya dan bagaimana terkait mengelola akunnya itu dengan baik dan benar. Nggak acar-acaran lot dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Betul loh. Jadi cuma kan kita bicara bisnis trading 5 tahun terakhir sama 2 tahun terakhir ini menjadi sesuatu yang beda. Kalau kita bilang dari 2013 ya saya ngelihat dunia trading forex ini, IB itu boleh dibilang hampir sama seperti gayanya afiliator pada periode itu ya. Tapi kalau sekarang ini memang sudah banyak IB yang mengedukasi. Kalau dulu model saya dulu itu sebar link doang. Sebar link. Contoh zaman dulu saya di broker ijo. Saya sebar link. Ya sampai sekarang masih mengalir pundi-pundi yang saya nggak tahu kliennya siapa gitu loh. Iya kan sebar link, orang daftar, terus kita dapat benefitnya. Karena di link itu kan ada banner yang mengarahkan ke link kita ya, link betul. Afiliasi kita. Nah itu periode dulu ya. Tapi kan bayar itu. Ya saya kan? dulu bikin kan? Enggak, saya bikin apa? Website informasi. Sehingga pada saat orang masuk dia klik segala macem. Nah dari situ. Nah itu kan bayar otomatis, bayar waktu, bayar pikiran ya kan? Iya. Modal itu kan? Itulah sudut pandangnya. Jadi kalau orang lihat kan, wah lo dapat duit jadi IB. Padahal prosesnya ada investasi. Itu. Dia bangun website, desain dikit-dikit, taruhin bannernya. Si broker manapun ya, gitu loh kadang-kadang. Nah dari situ kita bisa memperoleh benefit. Dari apa? Dari rebate. Jadi nah ini yang unik kan, kita melihat kacamata apa sih bedanya afiliator sama IB. Betul. Kalau menurut saya dua-duanya sama secara prinsip. Sama-sama memarketingkan. Ya, memarketingkan produk dari sebuah broker. Ya, apapun produknya. Nah, ada keunikan yang berbeda antara afiliator dengan IB. Dimana kalau afiliator itu mendapatkan benefit dari keuntungan perusahaan. Jadi kacamatanya boleh dibilang, yang satu bilang, itu kerugian kita
dia dapat sekian persen. Nah, kalau orang afiliator bilang enggak dong, perusahaan untung gue dikasih. Jadi kacamatanya, oke, itu buat afiliator. Tapi kalau kayak IKA sama DS ya? Ya, oke. Ya, IKA. Kemudian kalau IB, dia punya link dipakai orang untuk mendaftar, oke, siapapun orang itu, atau dia bagikan linknya secara khusus, mengajak secara khusus, atau hanya menginformasikan secara umum. Nah, jadi orang daftar, kemudian orang itu melakukan transaksi, trading lah. Iya, trading. Baik dilakukan oleh orang itu, mau dia pakai ikut copy trading, mau dia ditradingkan sama temennya, neneknya, kakeknya, siapapun boleh. Okay. Nah, si yang pemilik link ini atau IB-nya akan dapat benefit dari apa? Dari rebate. Jadi misalnya komisi ya. Jadi contoh satu lot dapat biasanya sekitar 8 sampai $12 tergantung brokernya ya. Nah, apakah 8 sampai $12 itu gede? Enggak. Silakan dikalkulasi. Rata-rata orang trading itu pakai lotnya kalau duitnya dia $1.000, paling kisaran 0,01 loh. Bukan 0,1 ya. Kecuali dia mau gambling. 0,01 sampai 0,05. Itu kalau yang ideal. Karena apa? Kan kalau kita trading bicara money management. Betul. Tapi kan banyak yang trading pengennya cacing jadi naga atau jadi sultan dalam semalam. $100 berharap $10.000 ya kan. Kalau menurut saya $100 menjadi $500 gampang. Begitu menjadi $2.000 MC. Nah, karena mentalnya beda. Betul. Jadi balik lagi ke yang tadi, memang kacamata IB dengan afiliator secara general sama marketing. Cuma cara mendapatkan komisi itu dua hal yang berbeda. Yang satu berdasarkan dari trading orang tradernya, mau untung mau rugi dia tetap dapat komisinya. Ya, komisi. Karena waktu kita mengklik transaksi itu klien dipotong biaya transaksi. Ada biaya komisi, ada biaya spread, plus swap kalau nginep. Jadi tergantung broker itu punya aturannya apa gitu loh. Kalau yang saya tahu nih Om, biasanya yang dikasihkan ke IB itu antara spread sama komisinya itu tuh. Kalau swap kan biasanya kebijakan dari si broker itu untuk lempar ke LP kan biasanya kan. Ke liquidity provider biasanya kan bank-bank besar tuh. Tergantung Om, broker kan kita tahu ya ada e-book sama b-book. Ya kan? Jadi sulit buat kita mengatakan swap itu kemana. Apakah transaksi kita dilempar ke market atau enggak? We never know. Karena they have desk dealer yang mengatur itu. Gitu loh. Mereka juga punya semacam software buat mendeteksi si klien ini sering untung atau rugi. Ya kan? Bukan mau dibikin rugi, bukan. Mendeteksi. Begitu klien ini secara konsisten dia profit, maka transaksinya akan dilempar ke LP floor, ke market. Ya. Dan bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali transaksi trader ini yang untung akan di-copy. Dia jadi si tradernya cuma 0,1, dia tradingnya 100 slot. Benefitnya dari situ karena dia melihat sebuah keuntungan dari transaksi yang dibuat oleh trader tersebut. Karena kan apa yang kita lihat di chart MT4, MT5 atau TradingView, chartnya harusnya sama semua, kecuali brokernya melakukan scam seperti broker S ya, yang chartnya langsung terbang gitu. Atas bawah, spreadnya melar ya. Broker Senton. Nah itu. Jadi kita nggak bisa bilang ya. Jadi memang makanya janganlah mudah gitu loh. Kita ditawarkan kita pakai broker ini. Dapat sinyal gratis. Pasti profit. Itu dia. Pasti profit. Sinyalnya emang punya neneknya marketnya. Mungkin dia dayung-dayung dulu nenek moyangnya punya impian bikin broker ya. Itu yang bahaya. Jadi balik lagi ke kasus IKA dan siapa DS. Saya kalau saya pribadi bingung ngelihat salah dia di mana. Kecuali dikenain pasal judi lain ya. Kita cerita. Tapi kalau secara marketing dia mempromosikan, dia tidak menjanjikan, kecuali dia menjanjikan ya. Kalau dia ada pasal, kamu ikut saya jamin untung. Nah, itu bisa. Kan dijamin ya. Atau you follow I,
pasti you profit lah gitu loh. Itu kayak kejadian si Senton tadi. Iya, Senton dan satu lagi ada tuh yang kalau nggak salah Om Jay pernah deket-deket deh sama brokernya. Oh, Samtrade. Iya. Disebut juga namanya. Iya. Ya kecolongan itu. Enggak, yang jadi cepu siapa nih? Gua perlu. Gua nih nanti yang kena ya. Jadi memang kecolongan itu. Tapi karena saya memang murni mengedukasi sih di sana, ya udah gitu loh. Ya, that's life. Jadi kadang-kadang kita memang kalau menjadi tanda kutip ya, nggak pernah menawarkan fin 888 ya. At the end semua pilihan sebenarnya kayak contoh kasus DS sama Ika. Yang ngeklik klien loh, yang mau nentuin berapa besar transaksi klien, kecuali yang nyuruh mereka ayo hajar open lot, full lot. Itu mungkin bisa dikenakan pasal ya, karena menurut saya ya itu namanya menjebak orang gitu loh. Tapi kalau sebatas kalau dia menawarkan sebuah link dan lain-lain, ya terus dia pakai promo dengan gayanya dia seolah-olah sukses. Nah ini ada satu. Nah ini yang berat nih Om. Ini berat karena kalau afiliator sok sukses dari hasil trading itu nggak beda. IB kita lebih banyak. Malah lebih banyak ya. IB yang real lebih trading banyak ya. Temen kita di sendiri banyak yang begitu. Ya kan, temen kita banyak loh, bukan 1-2 orang. Banyak yang bergaya sukses. Bahkan ada, saya lihat ada satu teman-teman lah ya, gayanya kalau posting selalu pakai jas. Saya itu. Oh ya Om Jay ya? Maaf Om Jay. Bukan. Enggak ya. Bukan. Beda ya, ada yang lain karena Om Jay tidak menawarkan sebuah janji. Saya temenan sama Om Jay mungkin hampir 2 tahun ya. Dari berapa ya? 2019 ya. 3 tahun ya. Kita berkawan. Belum pernah saya dengar Om Jay bilang pasti profit tekniknya. Gitu loh. Tapi yang di-share adalah saya punya pengetahuan cara membaca pola candle. Ya kan? Dari dulu cara membaca price action. Ya, teknik price action. Cara mengetahui batas. Ya, di mana support and demand, supply and demand, di mana support resisten. Karena orang sering ketuker-tuker supply and demand dan support karena itu dua makhluk yang berbeda. Tapi memang kalau belum nyampe ilmunya susah membedakan. Kayak saya tuh sampai sekarang begini-gini. Ampun gitu loh. Wah, saya sering sharing ya, Mas. Kita ngopi, sering sharing juga terkait trading juga. Nah, balik lagi Om, masalah afiliasi atau IP lah di bisnis atau industri ini. Apakah lebih enakan trading manual apa masuk ke industrinya sih Om? Kayak saya nih kan 2016 nih kan udah memutuskan buat menjadi full time kan. Nah, terus saya lihat nih kok enak ya, maksudnya masuk ke industrinya. Akhirnya saya bikin jalantraders.com itu kan, terus untuk menikmatin industrinya. Kalau menurut Uncle Adi nih sebagai yang lebih suhu ya dari saya, lebih lama dia tradingnya. Nah itu gimana Om? Maksudnya apakah para si IP ini lebih sukses di industrinya menjalankan afiliasi, apakah di tradingnya gitu? Di tradingnya gitu loh. Karena yang saya lihat kok jomplang gitu loh, nggak seimbang. Kalau saya melihat ya, kalau saya pribadi dari kacamata Uncle Adi nih, kacamata saya tetap dua sisi. Oke. Kalau bicara apakah lebih enak jadi trader atau bisnis di dunia trading. Nah, kalau bisnis di dunia trading kan tadi contoh IB dan afiliator. Jadi trader itu problemnya cuma satu. Di mana manusia itu punya sisi serakah, egois. Serakah dan egois ini yang jadi sumber bencana oleh semua trader. Gak ada yang lain. Itu susah dirubah karena gak bisa dirubah. Akhlak. Udah bukan akhlak, memang manusia itu fitrahnya begitu. Punya ego dan serakah. Ya. Contoh sederhana gini. Saya sering ngalamin. Saya bisa profit besar. At the end saya MC.
Tapi MC bukan berarti modal saya hilang, enggak. Saya punya profit, tapi kalau boleh dibilang at the end saya MC. Saya masukin duit 1.000, saya WD mungkin 4.000 sampai 6.000, setelah itu MC. MC-nya bukan 6.000-nya hilang, enggak. Tapi duit yang setelah di WD sisanya itu ditradingkan lagi MC. Kenapa? Pada satu titik manusia itu ngerasa jumawa. Jumawa itu bahasa lainnya pongah, sombong. Merasa paling benar sendiri, paling pinter. Merasa nguasain market. Seolah-olah bisa nari-nari gitu pada market. Padahal market itu gak tahu mau kemana. Kalau ada yang bilang gua bakal tahu jalannya market, kalau dia jadi tahu, maka dia jadi orang terkaya di dunia. It's simple itu. Contoh begini, saya tahu aja gold itu 10 detik ke depan mau kemana, atau pair XAU GU GJ 10 detik ke depan mau kemana. Gak usah panjang-panjang, 10 detik aja. Begitu saya tahu, saya taruh duit 100 juta, saya taruh full lot, full margin habisin, ya, tanpa sempat ngalamin floating kecuali spreadnya. Kaya nggak? Kaya, ya, pasti. Simple. Jadi kalau ada orang bilang, woi gue tahu nih gimana market mau kemana, don't believe it. Dia adalah truly liar. Penipu besar. Karena nggak ada yang tahu. Orang semua hanya bisa menganalisa. Analisa tuh nggak beda kayak cenayang. Market itu mau kemana ya? Ke atas om. Gitu. Salah, yang benar market ke kanan. Karena candle chart itu ke kanan, nggak ada ke atas ke bawah, pasti tinggal pilihannya ke kanan. Mau naik ke atas itu pilihan nanti kan. Nah, jadi balik lagi kalau saya bilang, selama manusia itu tetap manusia, maka kemungkinan trading loss-nya tinggi. Tetap kemungkinannya tinggi. Ya, kecuali dia sudah bisa mengurangi dua sifat. Serakah sama ego. Ego tuh nempelnya sama sombong dan lain-lain. Merasa paling benar, analisanya nggak salah, market dilawan, nah itu ego lah. Ini engulfing. Om Jai itu ya. Tulis engulfing. Langsung. Ternyata turun. Sebenarnya bukan turun, koreksi doang, tapi karena equity-nya nggak cukup, jadinya apa? MC. Berarti kuncinya apa tadi? Ya money management. Yes. Risk management. Yes. Money management. Jadi risk management dan money management dua hal yang berbeda. Money management adalah mengatur seberapa kuat equity kita terhadap transaksi yang kita buat. Risk management seberapa loss yang kita mau terima. Jadi pada saat dia nyampe loss, kita close tanpa perlu SL dan TP. Karena SLTP itu nggak harus ditempel di chartnya, tempel di sini. Begitu taruh di chart, kita bisa kena namanya SL Hunter. Yes. Ya. Banyak broker loh yang punya SL Hunter. Karena pas udah detik-detik mau nyentuh SL, spreadnya tiba-tiba ngelebar. Terus kena. Hilang. Balik lagi. Ya. And saya sering ngalamin hal itu dulu. Karena masih blow on. 2014. Tapi kalau ketiduran ya gimana? Itu yang namanya live. Pas jadi kita kalau trading nih nggak pakai SL dan DP terus ketiduran gitu. Ya jangankan ketiduran om. Kalau masih ingat cerita XAU setahun yang lalu ya, yang pagi-pagi itu 2021 bulan Agustus. Duit saya Jumat kan drop tuh. Iya. Senin pagi. Ya, saya itu pagi Senin ngelihat minus saya 2.750. Saya cerita sama Om Jai. Equity saya masih total balance 9.800. Ya, saya di broker hijau. Tiba-tiba saya bangun pagi jam 4 jam 5 subuh. Saya lihat chartnya itu udah kalau dibilang gerdek-gerdek konsolidasi nih. Saya tambahin satu lot jebret. Secara goblok. Secara hitungan goblok itu nggak bakalan MC. Secara hitungan goblok loh ya, nggak bakalan MC. Hajar satu lot jebret, nggak ngelihat di bawah ini sudah ada floating. Itulah manusia. Dan akhirnya saya sampai kantor jam 8 pagi karena saya perjalanan dari Bandung. Jam 6 saya OP, jam 5.45 saya OP yang saya nyampe Jakarta 7.30 atau hampir jam 8. Saya lihat chart dan saya hanya bisa ternganga. MC. Dropnya parah banget. Itu nilainya 100 poin ya. Yes. Jadi gila banget itu. Itu di luar dari ekspektasi. Jadi pada saat kejadian itu
ya sudah terima. Terus jangan trading dulu, turunin tensinya. Minimal 1 minggu. Karena nilainya cukup besar. Pasti emosi, terus pengen balikin lagi kerugian. Itu pasti pengen, nggak mungkin enggak. Nah, jadi ini yang harus kita ngelihat. Jadi kalau trader manual tadi. Terus kalau semua orang ke bisnis industrinya, siapa tradernya? Nah, siapa yang mau pakai produknya? Banyak. Saya punya produk Signal. Ya, signalcenter.com. Signalcenter.com 95% kliennya yang ngedownload bukan orang Indonesia. Karena saya nggak pernah ngambil market Indonesia. Ya, kenapa begitu? Karena orang luar tahu kalau Signal itu reference. Oke. Kalau di Indonesia apa? Acuan. Trigger. Ada sinyal trigger buy gitu kan. Eksekusi. Begitu salah maki-maki providernya. Padahal Signal itu reference. Signal itu dikasih SL, kasih TP1, TP2, TP3, TP4 supaya trader itu ngelihat. Terus belajarlah buka history. Kalau baru beli Signal, tes seminggu pakai akun demo, investasi. Akun demo, akun sen. Sen lah, jangan akun demo. Kalau akun demo nggak tanggung jawab. Akun sen. Masukin $10 sen, $1.000 sen. Iya. Ya kan $100 jadi $1.000 sen. Kan lumayan trading pakai 0,01 buat latihan. Tahu sejauh mana ini metode daripada sinyalnya. Setelah cocok, polanya bisa disesuaikan, OP. Gitu. Nah, kembali ke tadi, enakan jadi trader atau jadi bisnis? Kalau menurut saya lakukan dua-duanya. Kenapa? Kalau kita nggak ngelakuin trading, gimana kita bisa masuk ke bisnisnya? Karena nggak ngalamin apa itu signal fail. Nggak tahu kalau orang dikasih signal salah mulu, rugi. Nggak mikirin, gitu loh. Atau kalau kita jadi IB, ya yang penting dapat rebate ya, nggak mikirin bagaimana. Ini klien butuh diedukasi, di sharing knowledge, bahwa money management lebih penting daripada besaran profit. Karena kalau kita lihat ya, trader dunia, berapa sih mereka nyari untung? 1 year. Mereka dapat di atas 8%, sudah dikasih jempol 4 loh sama investornya. Di kita dalam sebulan itu. Dalam setahun 8%. Yes. 30% maybe mungkin masih oke. Maksudnya atau 30%? Mereka itu di luar negeri yang namanya pegang dana hedging segala macam, dana-dana yang besar. Itu profit itu kisaran 8 sampai 15% setahun. Itu udah diacungin jempol. Di kita profit sebulan. Maunya berapa? Mungkin maybe 20%, 30%. Rata-rata maunya 30% sampai 50% sebulan. Atau pokoknya sehari 3%. Wah, emang dewa gitu. Yang susah itu konsistennya. Sebenarnya kalau di trading ini memang bisa, ya kan? Bisa. Memang bisa, seperti Pak DPR menyebutkan bisa. Tapi kan itu kan maksudnya kan saya pernah komen juga kan, apakah itu bisa konsisten gitu loh. Yang susah kan konsistensinya. Kalau kita trader manual, yang terberat adalah tadi ego sama serakah. Kalau kita rubah ke robot, itu maka akan menjadi konsisten. Robot gak peduli, dia taruh SL walaupun SL-nya virtual mungkin, sehingga broker nggak tahu ada di mana, di hidden. Dia jadi begitu masuk areanya, dibiarin beberapa titik baru dilepas. Kalau the real robot. Tapi apakah itu bisa profitable? Agak sulit karena gini. Robot itu harus di-adjust. Manusia itu punya kelebihan dibandingkan robot apa? Cepat ngambil keputusan, terus dinamis cara berpikirnya. Kalau robot enggak, parameternya statis. Kalau OP syaratnya bearish engulfing, nggak ada yang lain. Morningstar, dia bikin pola doji. Pada saat itu ada di OP, terus ditaruh SL-nya secara sistem. Dia close. Pokoknya tinggal begitu aja jalan. Nggak ada kondisi, dia nggak OP. Kalau orang nungguin chart lama, bosan. Belum juga ya. Kayak tadi malam tuh saya. Om Jai, ada peluang nggak? Posisi lagi ngeliat apa? Ya nggak? Begitu. At the end nggak ada peluang dia.
buy aja lah, gua ke toilet dulu. Untung-untungan banyak ya. Jadi kembali lagi, kalau dibilang sebaiknya kalian melakukan bisnis tetap melakukan trading, karena saya ngelihat banyak edukator dan IB afiliator itu terlena dengan dapat komisi yang besar, ya kan, dapat uang kelas yang tinggi, sehingga lupa trading, sehingga ilmunya nggak diasah, sehingga tidak update. Pada saat ngajar dia menggunakan metode yang udah jadul, ya. Dan at the end dia cuma mengajarkan sebenarnya MM. Padahal selain MM juga harus teman-teman yang belajar diberikan pengetahuan untuk menganalisa seperti apa sih, ya, bagaimana pengaruh faktor fundamental, bagaimana pengaruh sentimen market. Sentimen market itu dibentuk oleh news. Jadi kalau bilang news itu fundamental, salah. News itu membentuk sentimen pasar. News kalender ekonomi atau news ini nih apapun. Global. News itu akan membentuk sentimen pasar. Contoh, secara keuangan nggak ada isu kok, misalnya USD. Tapi karena news, ya, newsnya bahwa si Fed akan menurunkan suku bunga. Seharusnya secara global mungkin nggak pengaruh, mungkin ya, balik lagi nih, saya nggak gitu paham tentang makroekonomi karena saya kebetulan sekolah S2-nya nggak makroekonomi gitu loh, di finance beda. Nah, jadi kalau saya melihat orang yang membaca news itu punya pemikiran. Contoh gini, kita ngelihat ini, ya, ngelihat vibe ya. Saya sama Om Jai punya cara berpikir masing-masing. Saya bilang apa? Karena saya dulu merokok, sekarang udah enggak ya. Saya juga bilang sama aja merokok. Enggak lah. Om Jai bilang apa? Enggak Om, ini oke, Uncle. Enggak ada isu rokok ini, udah vape ini bebas daripada apa gitu. Mungkin lebih sehat, rasanya juga lebih enak, terus ramah lingkungan. Karena ini vape uap gitu loh, bukan ada sesuatu yang dibakar. Ya itu contoh cara berpikir. Kan sentimen dibentuk oleh cara berpikir. Nah, begitu di news, kalau yang ngomong si siapa tuh yang punya Tesla? Si itu, siapa namanya? Ayo, lupa. Orang kaya. Lupa saya. Nggak ngikutin kayak gitu-gitu, Om. Saya juga lupa namanya. Siapa? Malon. Malon. Siapa? Maslon. Maslon siapa namanya? Ya pokoknya itulah. Elon Musk. Elon Musk ya. Masih di profit kata dia gitu kan. Yeah. Karena yang baca Elon Musk, dia berpikir, ini gue bikin sentimen pasar. Dia sebutlah sesuatu di Twitter, dikirimin gambarnya siapa tuh? Mungkin kripto Cina apa tuh namanya? Binance. Bukan Binance. Apa? Bukan Shiba coin. Habis diposting Shiba naik berapa kali? Dan alhamdulillah saya menikmatin itu. Bukan Doge ya, Doge. Bukan, Shiba coin. Shiba coin itu lumayan profitnya. Terbangnya 20 kali lebih dari titik saya beli. Wis. Gitu. Rezeki, yang lain sih rugi. Untung aja itu di situ gitu. Yang lain nyangkut dari atas. Nyangkut ngehol ya kan. Alhamdulillah sih nggak pernah ngalamin gitu loh. Nggak ngalamin jauh-jauh. Saya kalau di kripto begitu sudah lihat nggak ada gerakan saya buang. Saya dump karena ya udah nggak ada hasil, mau diapain ditunggu gitu loh. Jadi kembali ke dunia industri forex ya, trading lah kita bilang. Trading kan ada trading forex, komoditas, indeks dan lain-lain ya. Banyak. Ya bisnis sampingannya silakan dijalankan, karena itu keuntungan. Tapi mesti diingat kita tinggal di Indonesia. Banyak sekali aturan yang nggak boleh kita langgar. Jadi sebisa mungkin kalau kita ngerasa bahwa kita melanggar aturannya, jangan jual produknya di Indonesia. Jual produknya di tempat yang memang itu tidak dilanggar. Ketimbang kita jadi bulan-bulanan yang ditanya kenapa begini begitu. Lebih baik kita keluar, mencari sesuatu yang tidak berbenturan. Kita harus dukung Indonesia. Kenapa sih Indonesia begitu ketat? Karena Indonesia ingin melindungi setiap warga negaranya dalam proses investasi. Jadi jangan ngeliat kacamatanya, wah nyusahin aja, jangan. Tapi berpikirnya, kenapa sih?
karena dia ingin melindungi warga negaranya dalam proses investasi, walaupun kalau saya melihat ada perbedaan antara trading dengan investasi. Ya, karena ada perdagangan berjangka, ada investasi. Itu mesti kalau udah masuk ke dalamnya kelihatan beda, tapi kalau secara global sama. Nah, sama aja lah kalau sekuritas kan yang ngawasin OJK, kalau kita di futures ya kan kayak di broker lokal kan Bapepti kan. Betul. Dua hal yang berbeda gitu. Nah, jadi balik lagi silakanlah teman-teman yang mau jadi edukator, mau jadi mentor, mau jadi IB. Yang penting satu, pasalnya apa Om? Jangan sampai nipu. Yes. Nah, bagaimana nipunya? Posting profit. Bukan posting profit, posting WD. Narik profit dari broker, orang kan nggak tahu asalnya, padahal itu uang komisi. Itu nggak boleh, karena berarti kita menyesatkan orang. Kalau profit ya dari trading silakan diposting, gitu loh. Karena saya lihat kok banyak edukator. Tapi kalau yang sering posting profit tanpa kita nggak tahu tuh opennya apa gitu, terus posting profitnya doang gitu, terus kenyataannya ada kan Om? Ada. Banyak. Bahkan orang-orang hebat pun ada. Begitu ditanya mana akunnya, mesti bayar sekian dulu baru diliatin. Nah, kenapa sih kalau emang beneran tadi kasih lihat aja? Kenapa nggak bikin live trading gitu secara konsisten gitu loh? Saya kalau live trading mungkin taruh di MK5 aja. Karena di MK5 kalau orang pintar ngebacanya maka dia akan paham. Oh, ini drawdown-nya berapa? Drawdown-nya sering enggak? Karena drawdown tinggi itu belum tentu jelek. Kalau misalnya contoh kejadian XAU turun 100 pip. Ya 100 poin. 100 poin. Yang Agustus apa? Iya. Kalau itu MM-nya mampu, maka itu akan drawdown-nya mungkin sampai 80-90%. Balik lagi kan? Tapi sesaat kan kelihatan di MKL5. Jadi MKL5 seperti sahabat saya bilang, Koko Abraham yang sangat cabi itu. Nah, dia selalu bilang patokannya MKL5. Betul. Harus MKL5. Tapi yang akan menunjukkan MKL5 itu sebenarnya hanya kalau dia jualan copy trade. Kalau edukator yang nggak wajib. Ya kan? Yang dijual edukasi apa sih? Tekniknya. Jadi kalau ada orang bilang, Om, Mister itu kalau ditanya MT5-nya, MKL5 atau MetaTrader investornya mesti bayar sekian dulu. Menurut Om gimana? Salah nggak Angkel? Enggak. Kenapa? Dia jualan edukasi. Iya aja mau bayar edukasi mahal-mahal. Itu kan pilihan. Ya, bisa bayar sama Om Daus murah. Mentor sejuta umat. Bisa yang sedang ke Om Jai. Ke siapa? Abraham atau siapa Bang kemarin kita ketemu? Bang Fri Simanjuntak. Bang Fri Simanjuntak. Ya kan nggak harus sampai sekian puluh juta mesti bayar. Tapi pilihan hidup, apakah yang sekian juta itu salah? Enggak. Masing-masing mentor boleh menentukan harganya. Tinggal cerdas-cerdaslah memilih. Kalau punya duit bayar. Karena kan ada yang berbayar terus dapat sertifikat. Tinggal kita trading butuh sertifikat nggak? Kalau kita mau jadi mentor butuh sertifikat sebetulnya. Kalau mau mentor yang bisa ngeluarin sertifikat lagi mungkin ya gitu loh. Kan tergantung aturan. Saya juga kurang paham yang begitu. Tapi secara prinsip kembali kepada tradernya. Mau belajar di metode seperti apa? Yang gratisan banyak. Buka Google, saya banyak kan belajar gratisan. Referensi saya pertama itu adalah Neil Fuller. Kalau kita belajar di Neil Fuller itu menarik. Neil Fuller itu menggabungkan 3 konsep. Satu price action atau kita bilang candle pattern ya. Kedua support and resistance, supply demand. Yang ketiga apa? Trend analisis, yaitu menggunakan crossing MA. Jadi 3 parameter itu digabungkan. Dan Neil Fuller itu selalu membuka kelas berbayar dan juga memberikan analisa secara gratis, menunjukkan kalau dia mampu. Jadi itu pembuktiannya. Tinggal kalau kalian mau belajar sama mentor yang bilangnya mampu, tunjukin, suruh dia kasih satu analisa sebuah kasus, analisanya bagaimana. Lihat kalau dia rutin mengeluarkan analisa yang benar-benar terbukti, follow, belajar, cari tahu tekniknya apa, dan itu
harus dibuktikan dengan mundur. Artinya mundur kenapa? Waktu dia ngeluarin sinyal X di tanggal sekian di pair ini, analisanya apa penyebabnya? Sama nggak dengan ilmu yang diajarkan? Kalau beda, tuntut, komplain. Berarti dia membohongi publik. Karena apa yang dia show berbeda dengan apa yang diajarkan. Kan harus senada. Kalau dia cerita bahwa dia OP di sini, profit. Oke, terus waktu ngajar, ini kenapa? Dia nggak bisa terangin. Berarti dia nipu. Simple it is gitu loh. Jadi saya mendukung teman-teman trader yang senior mau berbisnis di dunia trading, mau jadi IB, mau jadi signal, jualan signal, mau jadi copy trade, pamam, robot, jual robot, ya. Jadi ya seperti itu, dan kita sendiri dari Signal Center sebentar lagi ngeluarin copy trade, Om. Oke, di apps ya? Di apps. Jadi uniknya cuma satu, karena ini bisa disewa oleh semua pilot. Jadi pilot bisa menyewa karena CT ini multi broker dan multi platform. Jadi dari MT4 ke MT5, MT5 ke MT4 don't care. Ya, berarti broker inter, broker lokal juga mau bisa. Broker mana aja bisa, as long as brokernya memperbolehkan penggunaan expert advisor. Karena kan yang namanya copy trade menggunakan expert advisor. Terkecuali kita ada beberapa yang kita lagi gandeng untuk mendapatkan API-nya, sehingga kita tradingnya menggunakan truly web basis. Jadi menggunakan API kita langsung masuk ke dalam sistemnya. Kalau juga itu dikasih. Kalau nggak dikasih menggunakan EA juga stabil. Itu satu. Kemudian juga kita juga mengeluarkan truly robot, bukan robot Ponzi, karena nggak ada marketingnya, nggak ada skema berjenjang Ponzi-nya. Cukup download nanti dari App Store, ya. Tinggal diinstal, setelah itu disetting sendiri mau resikonya seperti apa, dan seluruh followernya bisa close manual. Jadi nggak ada di lock atau apa, nggak ada. Semua bisa melakukan close manual. Jadi bisa diintervensi ya. Kalau misalnya followernya nggak sanggup menerima kerugian, misal lagi floating 20%, ternyata malah nambah nih, ya udah cut aja lah gitu. Kan biasanya kan bisa kan ada juga CT yang nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Ini harus bisa karena apa? Kalau dilarang itu juga kurang pas. Makanya saya membuat apps ini yang multifungsi supaya orang-orang yang merasa mampu menjadi pilot, silakan. Dia akan tawarin di komunitas sendiri. Tinggal you download. Ini yang buat follower, ini dia pilot. Followernya tinggal pakai key-nya dia, key-nya pilot, maka dia akan follow. Hitungan komisi dan lain-lain bagi sendiri. Kita nggak ikut campur. Kita cuma provider menyediakan apps-nya saja, dan pilot hanya bayar uang sewanya saja, termasuk si usernya. Gitu. Jadi akan sangat terbuka, nggak memaksakan si pilot ini. Jadi kalau ada pilot memaksakan, yuk ikut saya harus pakai broker ini, kalian mesti curiga dan hati-hati. Kenapa? Karena kita pernah tahu lah, sejarah membuktikan bahwa ada namanya metode komisi drawdown. Ini apa? Komisi drawdown, margin drop. Komisi margin drop dan margin call. Pada saat pilot mem-MC-kan atau meng-MD-kan kliennya, dia mendapatkan 30% daripada profit. Itu dulu ada. Saya nggak tahu sekarang ini ada apa enggak, saya nggak ngerti. Cuma sejarah itu pernah mencatat gitu loh. Ada. Dan banyak terjadi. Banyak. Kalau di kita dengan aplikasi ini, maka si pilot tidak akan menuntut kliennya menggunakan broker mana, karena ini bisa running di semua broker, asalkan broker yang mengizinkan. Mau pakai akun sen, akun non-sen, akun standar, silakan. Ya. Tapi si followernya itu nanti juga bayar biaya langganan apa enggak? Bayar. Anggap uang sewa aplikasi. Jadi monthly aplikasinya jadi satu sama Signal Center apa beda? Beda. Beda. Aplikasi tersendiri, kita branding sendiri. Walaupun nanti kelihatan developernya dari signalcenter.com. Nanti info-info ya, Om. Siap, ya. Kesini lagi ya. Nanti saya kesini lagi, boleh Om. Begitu ya? Aplikasi jadi, kita akan show, kita akan share. Siapa tahu teman-teman yang pilot selama ini susah, paling gampang. Saya punya pilot tapi bagiin EA-nya tuh mesti di coding lagi. Nggak perlu. Di kita juga nyediain jasa
yang namanya redistribution EA. Jadi kalau ada teman-teman punya EA terus mau dibagikan ke klien-kliennya karena kliennya dibebaskan menggunakan VPS masing-masing, maka kita bisa bantu. Biayanya murah kok, tinggal kontak saya aja. Jadi ini sistemnya otomatis sehingga klien tinggal dibagiin EA-nya akan menjalankan sesuai dengan perintah daripada si yang punya EA. Oke, kenapa saya setuju banget? Karena kodernya saya sama Madi sama. Kodernya signalcenter.com, tim IT-nya sama. Betul. Jadi memang dan itu konsep saya yang bangun Om. Okay. Jadi tim saya kebetulan karena dekat sama Om Jai saya lepas karena kita berkawan. Jadi Om Jai mungkin kenal bahwa kita nggak pernah ada apa-apa. Artinya ya saya sangat support untuk kemajuannya jalantrader.com karena jalantrader.com dan Signal Center adalah merupakan mitra. Ya, kita nggak pernah ada masalah isu-isu sehingga menurut saya kita harus saling bangun dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman lain yang memang membutuhkan EA atau EA redistribution kita bisa support. Dijamin kita bisa menjamin 100% EA-nya tidak akan pernah di-copy, tidak akan pernah kita manfaatkan untuk kepentingan Signal Center. Ya, jadi dijamin kita punya non-disclosure agreement. Jadi artinya disclaimer-nya apa saja bahwa kita tidak akan pernah menggunakan sebagian kecil atau keseluruhan dari bagian konsep EA itu terhadap kita. Jadi banyak juga koder-koder di luar sana juga yang udah dapat nih strategi yang bagus apa dari si kliennya yang mau bikin EA ternyata sama dia dijual lagi. Kan banyak. Kalau kita enggak, kita jamin. Saya ada tim IT yang bisa mensupport hal itu karena banyak sekali strategi yang kita juga untuk pengkoder tidak sampai masuk ke detail. Ada beberapa yang kita skip, mereka hanya sampai proses ngemal, saat finishing kita yang finishing. Jadi parameter dan lain-lain kita yang sembunyikan karena buat kita itu menjadi sebuah kerahasiaan kita dengan partner kita. Jadi begitu Om Jai. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Semoga potret kita podcast Traders Time kali ini sangat bermanfaat juga bagi teman-teman yang udah nonton ya. Terus jangan lupa subscribe jika suka channel ini dan like dan komen ya gitu. Kalau nggak suka ya udah jangan di subscribe gitu aja ya. Jadi kalau kata Uncle Adi nggak usah dipusingin ya. Betul. Kalau nggak suka let it be, nggak usah diganggu. Kalau suka dikasih contreng dong. Respect buat yang ngebikin seperti itu. Media sosial Signal Center ada nggak sih Om? Nggak ada, tinggal lihat saja ya? Signalcenter.com aja. Di sana bisa di-download aplikasi, ngelihat di Play Store bisa dilihat. Kita downloadernya sudah lebih dari 10.000 downloader dan 97% bukan Indonesia. Karena memang dari awal konsep kita nggak masuk di market Indonesia karena memang punya banyak sisi keterbatasan sehingga kita memang nggak pernah mau. Nah itu ya. Teman-teman kalau pengen coba sinyalnya dari Signal Center silakan download apps-nya. Ada gratisnya kan ada free kan? Ada yang free, ada yang berbayar juga ya silakan nanti kalau dapat VIP juga gratis Om. Begitu download kasih review dapat gratis 10 hari kalau nggak salah. Itu reviewnya kan di Telegram ya kalau nggak salah ya. Reviewnya di Google Play Store. Di screenshot. Betul. Terus ngirimnya ke Telegram mana? Telegram ada ketentuannya di emailnya. Jadi begitu kita daftar, ada email instruksi, tinggal ikutin aja instruksi. Langsung masuk ke kan daftar nih, registrasi kan di awal, terus habis itu teman-teman dapat email ya, dapat emailnya bahwa registrasinya udah sukses dan ada ini ya kalau nggak salah ada Telegram. Ada link Telegram, betul. Telegram. Silakan kasih review, dapat VIP berapa hari? Kalau nggak salah 7 atau 10 hari saya juga 10 hari ya, gitu. Jadi silakan teman-teman kalau mau nyoba-nyoba. Dan perlu diingat bahwa sinyal manapun ya itu bukan sebagai trigger ya, tapi sebagai filter ya. Sebagai referensi. Salah satu referensi. Nah, mungkin jangan satu-satunya Om. Salah satu. Kalau bisa trading ini kita mesti banyak referensi. Jadi misalnya teman-teman pakai indikator yang menunjukkan bahwa atau trading plan teman-teman sell, ternyata di Signal Center juga ada posisi sell dengan take profit sekian, SL sekian yang terukur ya kan. Jadi ya silakan ya sebagai referensi untuk trigger gitu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
untuk masyarakat Indonesia. Iya. Ya siapa tahu marketnya nanti 97%, 95 sampai 97% nanti turun ya, market luarnya bisa ke Indonesia. Mudah-mudahan Om. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih teman-teman. Oke. Wassalamualaikum. Makasih buat teman-teman. Bye.